siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, 6 orang laskar khusus Front Pembela Islam FPI meregang nyawa. Ada 2 versi yang mengemuka. Tim independen turun bekerja. Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan mencoba untuk mengumpulkan sebagian dari pecahan teka-teki langsung dari lokasi kejadian eksklusif. Ikuti saya dalam teka-teki maut di kilometer 50. 3 mobil PWQ, KJD, sama plat K. Ini udah belajar gila nih dia. Udah mepet-mepetin kita, tapi kita udah berusaha masuk ke tol arah ke Bandung. Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa. Mereka laskar yang setia. Sedikit lagi saya akan berada di depan rest area atau tempat peristirahatan di tol di kilometer 50. Ikuti saya. Waktu kejadian ada saksi mata, Pak? Nggak tahu saya, karena saya nggak ada di posisi. Jadi memang ada arahan supaya tidak mengaburkan soal penyelidikan, Ya, jadi betul. diserahkan pada polisi Ya, saja. semuanya biar Ini nggak boleh ngomong dulu gitu ya? Siap. Udah, tutup aja, kalau misalnya ketemu langsung tutup. Aiman tidak pernah berhenti. Kami selalu mencari kemudian untuk mendapatkan informasi. Dan kami mendapatkan eksklusif satu saksi. Di sini juga saya melihat, saudara, ada lempengan logam yang baru diganti sepertinya karena berbeda dengan warna sebelumnya. Di mana saksi mengatakan hanya ada 2 kali tembakan, tapi yang tewas ada 6 orang. Bagaimana logikanya? Kami terus ikut mengawal. Kemudian eksternal lagi, Komnas HAM, LPSK, Ombudsman, DPR. Jadi semua pihak concern masalah ini sehingga yakinlah bahwa ini akan dikawal oleh banyak pihak. Saudara, sebelum saya menuju ke lokasi kejadian, tepatnya di tol Jakarta Cikampek di kilometer sekitar 47 sampai kilometer 50, tepatnya di rest area, saya akan menyampaikan kepada Anda sejumlah informasi terkait dengan 2 versi yang mengemuka dari tewasnya 6 laskar khusus FPI. 3 mobil PWQ, KJD, sama plat K. Ini udah belajar gila nih dia. Udah mepet-mepetin kita, tapi kita udah berusaha masuk ke tol arah ke Bandung. Siap. Diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Insiden terjadi. Kali ini menewaskan 6 laskar khusus Front Pembela Islam FPI.
Keenam orang yang tewas tengah melakukan pengawalan perjalanan pimpinan FPI Rizik Syihab. Namun muncul dua kronologi berbeda atas kasus ini. Kronologi yang disampaikan polisi menyebut ada informasi rencana pengerahan massa saat pemeriksaan Rizik Syihab selanjutnya. Lantas polisi melakukan penyelidikan atas informasi ini. Pada Senin dini hari 7 Desember lalu, polisi mengintai rombongan Rizik Syihab. Namun kendaraan mereka diimpit. Polisi pun melakukan perlawanan. Baku tembak tak terelakkan. Di rest area kilometer 50, polisi berhasil menangkap 6 anggota FPI. Nahas, 2 orang ditemukan sudah tewas. Sementara 4 lainnya dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Baru 1 kilometer perjalanan, 4 anggota FPI lakukan perlawanan. Mereka berupaya rebut senjata polisi. Membela diri, polisi menembak mereka. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun tak berselang lama, FPI layangkan penjelasan berbeda. Menurut FPI, kala itu rombongan Habib Rizik hendak bertolak dari Sentul Bogor menuju Karawang, Jawa Barat. Ketika rombongan berada di Karawang, sejumlah mobil mengikuti dan berusaha memotong iringan kendaraan yang dianggap membahayakan rombongan. 2 mobil laskar khusus bereaksi untuk melindungi. Namun 1 mobil pengawal rombongan berisi 6 laskar khusus FPI dikepung dan diserang di sekitar Karawang Barat. Tak lama berselang, ke-6 orang itu dinyatakan hilang kontak. Hingga akhirnya polisi memberi pernyataan 6 anggota FPI tewas tertembak. Beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit, ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya, harus disebut tidak berseragam. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami bukan pengecut. Atas beredarnya saling silang kronologi ini, sejumlah pihak mendorong dibentuknya lembaga independen untuk gerak investigasi. Dan kepada Presiden selaku Panglima tertinggi TNI dan Polri, juga kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim, yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak. Komnas HAM langsung bergerak melakukan pemantauan dan menaikkan statusnya ke tahap penyelidikan. Yang pertama adalah meminta keterangan dari FPI, dan juga kami sudah melayangkan surat pemanggilan permintaan keterangan kepada Kapolda Metro Jaya dan juga pimpinan Jasa Marga untuk mengetahui rekaman CCTV pada saat kejadian. Sementara itu, pemerintah masih memproses usulan terkait pembentukan tim gabungan pencari fakta TPF atas kasus penembakan anggota FPI ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bisa ada 2 skenario berbeda versi, lokasi dan kejadiannya yang jauh berbeda? Aiman mencoba kumpulkan fakta, salah satunya langsung dari yang diduga lokasi kejadian. Saudara, saya berada di Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di ruas Karawang, kilometer sekitar 50. Dan saudara, ada 2 versi yang kemudian beredar terkait dengan tewasnya 6 anggota FPI Laskar Khusus.
Versi polisi, penyerangan dilakukan oleh pihak FPI terlebih dahulu, lalu kemudian dilakukan tindakan pengamanan oleh pihak polisian yang berbuntut pada tewasnya 6 anggota Laskar Khusus FPI. Dan itu terjadi di sekitar kilometer 47 sampai kilometer 50. Saya akan tunjukkan saudara, situasi di kilometer sekitar 47 sampai kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Ya, saya sempat berjalan tadi menyusuri kilometer 47 sampai kilometer 50, memang ada beberapa titik CCTV, tapi dikatakan oleh pihak Jasa Marga yang kemudian disampaikan pada pihak polisian bahwa CCTV di sekitar area kejadian yang disampaikan oleh versi polisi itu mati seluruhnya. Lalu bagaimana dengan kondisi rest area? Berdasarkan versi Front Pembela Islam FPI, 6 Laskar Khusus FPI ditembak oleh pasukan dari pihak polisian yang berada di rest area kilometer 50. Tentu ini menjadi dua versi yang nanti harus dibuktikan, dan tim independen Komnas HAM tengah menyelidiki kasus ini. Bagaimana kemudian di rest area kilometer 50? Saudara, saya akan menuju ke sana. Sedikit lagi saya akan berada di depan rest area atau tempat peristirahatan di tol di kilometer 50. Ikuti saya. Ini kilometer 50, saudara. Ya, memang kilometer 50 ini kalau Anda lihat hanya persinggahan yang sangat sederhana. Hanya muat satu mobil, kalau ada truk yang agak besar mungkin agak sulit. Saya akan coba berkeliling, saudara, untuk mencari kemungkinan adanya CCTV yang berada di rest area ini. Apakah ada atau tidak, saya akan mencari. Saya akan tunjukkan pada Anda. Permisi, Bu. Ada CCTV di sini? Nggak ada. Ibu, waktu kejadian ada? Nggak ada. Baik. Makasih ya, Bu. Ya, memang nggak mudah, saudara, karena ternyata saya juga tadi sempat berkeliling juga sebelumnya di sini. Ini saya tidak menemukan adanya kamera CCTV di warung-warung ini. Meskipun ada warung yang agak besar sedikit, tapi tetap tidak ada CCTV di sana. Saya coba akan berbincang dengan salah satu juru parkir. Pak, permisi, Pak, siapa namanya? Betai. Betai. Ya. Asli dari mana? Dari Karawang. Oh, Karawang. Ya. Waktu kejadian ada di sini nggak? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Temannya yang ada di sini siapa? Temannya? Boleh nggak saya? Hah? Nggak ada. Nggak ada semua? Ya, nggak ada semua. Oh, oke. Cuman ini aja gitu. Komandannya mana? Ada nggak? Oke, coba sebentar. Pak, permisi, Pak. Dengan Pak siapa nih? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Waktu kejadian ada saksi mata, Pak? Oh, nggak ada. Nggak tahu saya, karena saya nggak ada di posisi. Bukan kan ada anggota Bapak mungkin, juru parkir atau yang lain? Kayaknya udah diinin sama polisi dah. Kalau diminta keterangan ya? Udah diminta keterangan, jadi kalau memang mau lebih lanjut minta keterangan ya ke polisi. Gitu. Jadi memang ada arahan supaya tidak mengaburkan soal penyelidikan, Ya, jadi betul. diserahkan pada polisi Ya, saja? semuanya biar Ini nggak boleh ngomong dulu gitu ya? Siap. Saudara, memang Anda lihat sekali lagi tidak mudah untuk kemudian meminta keterangan dari saksi mata yang ada di sini. Dan saya juga telah berkeliling, saya masuki beberapa kali juga warung di sini, kios di sini, mereka tidak punya CCTV. Aiman tidak pernah berhenti. Dan kami selalu mencari kemudian untuk mendapatkan informasi. Dan kami mendapatkan eksklusif satu saksi yang pada saat kejadian mendengar ada penembakan. Oh, aku tembak kurang tahu cuma ada tembakan. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif